Hai guys, mumpung bulan puasa kita ngaji yuk. Pernah gak sih ketika teman-teman dibilangin bahwa Al-Quran itu sebuah mukjizat, apa sih mukjizatnya? Aku coba berbagi yang menurut aku itu amazing banget, menarik banget buat direnungkan. Sebentar, itu kita mulai dari surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena semua muslim hafal lah ya surat yang cuma 7 ayat ini, dan kalaupun non muslim yang membuka Al-Quran pun akan bertemu dengan Al-Fatihah pertama kali, yang paling awal. Yang pertama yang menarik tentang Al-Fatihah ini, dia simetris, terbagi dua, dari ayat kelima tengah-tengah ke atas dan ke bawah. Yang dari atas itu dia tentang Tuhan atau tentang sifat-sifat Tuhan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang juga. Maliki Yaumiddin, Tuhan hari kebenaran, hari agama. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga menyebut nama Tuhan, kaknya Tuhan, kaknya juga Tuhan, tapi mulai beralih ke manusia. Dari sini mulai terbalik ke atas tentang sifat-sifat Tuhan, ke bawah baru tentang manusia. Dari sini nih. Nah, nasta'in ini permintaan pertolongan oleh manusia, tentang manusia dimulai. Kemudian ihdina, manusia, dia meminta pertolongan, petunjuk ke jalan yang lurus. Tentang manusia, jalan seperti apa sih? Jalan yang seperti orang-orang yang telah diberi nikmat, manusia juga, bukan jalan orang yang telah dimurkai ataupun jalan yang orang-orang yang sesat. Tentang manusia juga. Jadi manusia, pertolongan untuk manusia, dan ke atas Tuhan. Jadi simetris, Tuhan, kemudian manusia. Yang kedua, pelajarannya ketika bagian Tuhan itu bentuknya sifatnya memuji. Jadi nama Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan dia umum. Jadi semua alam ini ada alam kubur, alam dunia, alam rahim, alam akhirat, alam gaib, alam nyata. Ini semua alam. Ar-Rahmanir Rahim, itu kasih sayang. Kalau yang di Rahman itu seperti Ibnu Abbas bilang bahwa Ar-Rahman itu kasih sayang di dunia saja, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang di akhirat. Maliki Yaumiddin, ini penguasa atau raja hari akhirat. Berbagai nama akhirat itu salah satunya adalah Yaumuddin. Tapi dia spesifik menyebut Tuhan, raja, penguasa hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai iyyaka na'budu barulah meminta. Jadi di atasnya memuji sifat-sifat Tuhan dan sampai ke penguasaannya dia. Setelah itu baru meminta. Iyyaka na'budu, beribadah dan meminta. Jadi nih teman-teman, kalau mau minta nih ke Tuhan, ibadah dulu, memuji dulu baru minta. Mungkin gitu ya kira-kira. Nah, habis ini baru menjelaskan permintaannya apa. Permintaannya cuma satu intinya. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ke bawahnya penjelasan jalan tersebut. Jadi jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan seperti orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai atau sesat. Nah, jadi semua penjelasan ke bawah. Intinya jalan yang lurus, penjelasan sebanyak 3 bagian. Sama juga dengan Tuhan di atasnya. Nah, sifat Tuhannya banyak tuh di atasnya. Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada akhirnya sifat yang difokuskan dalam permintaan tersebut adalah Maliki Yaumiddin. Permintaannya Shiratal Mustaqim, sedangkan sifatnya Maliki Yaumiddin. Jadi
sifat Tuhan yang difokuskan, yang disebut itu merefleksikan apa yang diminta. Jadi kayak kita minta ke orang, kamu kaya, minta uang dong gitu. Nah, Maliki Yaumiddin kita bilang Tuhannya penguasa atau raja hari akhirat. Sedangkan kita minta jalan yang lurus. Nah, ini kalau memahami sifat seorang raja itu kan dia menguasai wilayah ya. Dia tahu seluk-beluk areanya, dia tahu jalannya, dia tahu sungainya, dia tahu rumah sakit ada di mana. Kalau penguasa sebuah wilayah, sebuah negeri seperti itu. Nah, jadi cocok sekali ketika menyebut sifat Tuhannya itu Maliki Yaumiddin, karena yang kita minta itu Shiratal Mustaqim. Dan kalau teman-teman perlihatkan juga, selain simetris antara Tuhan dan manusia, itu juga selalu simetris tentang alam dunia dan alam akhirat. Yang dibilang tadi, pertama menyebut Rabbil Alamin, Tuhan semua alam, kemudian dikerucutkan lagi dengan transisi ke alam akhirat. Ar-Rahman, penyayang di dunia, Ar-Rahim, penyayang di akhirat. Kemudian fokus di akhirat, jadi semua alam, transisi dunia ke akhirat, baru fokus ke akhirat. Malik Yaumiddin, penguasa atau raja alam akhirat. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga beribadah yang hanya bisa di dunia. Sehingga Iyyaka nasta'in, meminta pertolongan itu selain di dunia juga pasti minta pertolongan di akhirat juga gitu kan. Nah, permintaannya ihdinas syiratal mustaqim. Jalannya itu yang kita minta di dunia juga nih, petunjuk. Tetapi uniknya di akhirat juga nanti ada yang namanya jembatan syiratal mustaqim ketika kita melewatinya gitu kan. Nah, sehingga ada paralel antara dunia ini dan alam akhirat. Ini juga sama, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang-orang terdahulu yang mungkin sekarang sudah ada di akhirat atau bukan di alam kita lagi gitu. Jadi selalu ada tertuang ide antara paralel dunia fana dengan dunia nyata, dengan dunia abadi. Berikutnya yang menurut aku menarik banget adalah keterkaitan antara ayat awal dengan ayat akhir. Kayaknya hampir di semua surat ayat awal dan ayat akhir itu selalu memiliki perkaitan. Ini pembukaannya, kalau bismillah di semua surat ada kecuali At-Taubah. Anggaplah yang membuka itu sebenarnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu banyak sekali, dalam sekali tafsirnya atau pemahamannya, tapi yang ingin aku highlight adalah yang aku highlight adalah tentang pengucapan alhamdulillah. Nah, orang muslim itu kalau mengucapkan alhamdulillah ketika dikasih nikmat, alhamdulillah punya makan banyak, punya uang banyak gitu kan. Nah, uniknya penjelasan tentang di bawah itu dibilang jalan seperti apa sih? Jalan seperti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi ada refleksi antara alhamdulillah dengan nikmat. Itu satu. Nah, kemudian berikutnya jumlah partikel yang disebut dalam setiap ayat. Di awal nama Tuhannya sifatnya 3 kali. Ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di bawah sifat jalannya sebutnya 3 kali. Sirat alladzina an'amta 'alaihim 1, ghairil maghdubi 'alaihim 2, waladdallin 3. Kemudian kata Allahnya sebutnya 2 kali, bismillah Allah, alhamdulillah Allahnya 2 kali. Di bawah alaihim juga ada 2, alaihim. Kemudian syirat juga ada 2, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ada ihdinas syiratal mustaqim. Jadi syirat 2 kali sebut juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim, 2 anak nama yang sama disebut 2 kali. Maliki Yaumiddin 1, jadi 3, 2, 1. Di bawah juga 3 urutan penjelasannya. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2. Nah, tengah-tengahnya di Maliki Yaumiddin 1. Jadi simetris dari bawah 3, 2, 1, dari atas ke bawah juga 3, 2, 1. Kira-kira gitu. Oke, sejauh itu. Terakhir, plot twistnya adalah ketika kita meminta tentang jalan,
diberi petunjuk jalan yang lurus, di awal kita sudah menyebut alhamdulillah, artinya kita sendiri seakan-akan sudah diberi nikmat. Padahal di bawah kita bilang jalan seperti orang yang diberi nikmat. Kita pun termasuk sebenarnya yang jalan yang telah memiliki Shiratal Mustaqim. Jadi semacam siapa yang duluan nih, nikmat dulu dikasih atau jalan dulu dikasih. Di awal kita udah ngasih nih, sudah bilang alhamdulillah karena dikasih nikmat. Tapi di bawah kita minta jalan yang seperti orang yang diberi nikmat, jadi jalan kita sendiri. Jadi dengan doa seakan-akan kita sudah berada di jalan itu. Itu yang menurut aku amazing banget tentang Al-Quran yang pertama di Al-Fatihah ini. Simetris, paralel tentang dunia akhirat, struktur suratnya yang alurnya 321 tentang jumlah katanya tentang Allah ada 2, 21 juga sama. Kemudian ayat pertama dan ayat terakhir berkaitan, alhamdulillah diberi nikmat, di bawah juga ada nikmat. Dan twistnya, permintaan kita seakan-akan kita sudah termasuk orang tersebut gitu. Jadi semoga kita diberi petunjuk ihdinas siratal mustaqim, dan semoga kita sudah termasuk kaum tersebut, orang tersebut. Nah itu yang menarik. Menurut teman-teman gimana? Coba silahkan di-share, bisa komen, atau juga bisa buat video. Nantikan video berikutnya. Shadaqallahul adzim.